Assalamualaikum. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam. Selamat siang, Bu. Baiklah, sebelum kita melakukan pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo anak-anak, siapa yang ingin memimpin doa? Saya, Bu. Ya, silakan Anak Dian. Baiklah, teman-teman. Sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Siap sudah, Ibu. Baik, terima kasih Anak Dian telah memimpin doa pada siang hari ini. Baiklah, sebelumnya kita perkenalan terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama Ibu Getri Fitriana dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Sriwijaya. Baiklah, Ibu akan menjelaskan materi tentang mengidentifikasi keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Sebelum kita memasuki materi pada siang hari ini, ada baiknya Ibu akan bertanya kepada kalian untuk mengulas materi minggu kemarin. Apakah masih ada yang ingat materi tentang apa, anak-anak? Masih, Bu. Tentang norma dan keadilan, Bu. Ada yang masih ingat apa itu arti norma? Saya, Bu. Jadi norma itu merupakan aturan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat serta berfungsi sebagai pengendali dalam hidup kita, Bu. Baik, berarti kalian masih mengerti. Sekarang ada berapa jenis-jenis norma? Ada 5, Bu. 1 norma agama, 2 norma kesusilaan, 3 norma kesopanan, 4 norma kebiasaan, 5 norma hukum. Baik, berarti kalian masih mengerti dan mengingat materi pada minggu kemarin. Baiklah, pada siang hari ini Ibu akan menjelaskan materi yang bertemakan arti penting memahami keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang arti penting memahami keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Aspek kewilayahan menjelaskan bahwa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia menyebutkan pengertian negara kepulauan merupakan negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain. Bangsa Indonesia merupakan bangsa dengan beragama suku, bahasa, agama, dan budaya. Keberagaman budaya memberikan manfaat bagi bangsa kita. Dalam bidang bahasa, kebudayaan daerah yang terwujud dalam bahasa daerah dapat memperkaya perbendaharaan istilah dalam bahasa Indonesia. Keberagaman masyarakat Indonesia mempunyai dampak positif dan dampak negatif bagi diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara. Dampak positif yakni memberikan manfaat bagi perkembangan dan kemajuan, sedangkan dampak negatifnya menyebabkan ketidakharmonisan bahkan kehancuran bangsa dan negara. Keberagaman suku bangsa, budaya, ras, agama, dan antar golongan menjadi daya tarik wisatawan asing untuk berkunjung ke Indonesia. Indonesia tidak hanya memiliki keindahan alam saja, tetapi juga keindahan dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Secara umum ada 2 alasan kita perlu memahami keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Alasan yang pertama yaitu terkait aspek kewilayahan Indonesia sebagai negara kepulauan. Aspek kewilayahan menjelaskan bahwa wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara kepulauan. Kondisi kewilayahan negara Indonesia sebagai negara kepulauan dapat menyebabkan terjadinya perpecahan bangsa atau disintegrasi. Sejarah telah membuktikan bahwa pemerintah Indonesia pernah menghadapi persoalan adanya daerah yang ingin memisahkan diri dari NKRI. Alasan yang kedua yaitu terkait aspek sosial budaya yang diwarnai oleh berbagai macam perbedaan. Kondisi sosial budaya yang demikian menjadikan kehidupan bangsa Indonesia menyimpan potensi terjadinya konflik. Kenyataan yang demikian menunjukkan bahwa dalam kehidupan bangsa Indonesia sering terjadinya konflik antar kelompok masyarakat yang dilatar belakangi oleh perbedaan-perbedaan itu. Kenyataan terjadinya konflik sangat perlu dijadikan perhatian bagi semua komponen bangsa agar dapat tetap mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa. Kehidupan beragama yang penuh toleransi di Indonesia seringkali dijadikan contoh negara lain dalam membangun toleransi beragama di negaranya.
Yang pertama yaitu menghormati suku bangsa yang ada di Indonesia. Kita sebagai warga negara Indonesia harus bersatu padu agar menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Membiasakan bersahabat dan saling membantu dengan sesama warga yang ada di lingkungan kita, seperti gotong royong, tentunya akan dapat mempermudah terciptanya persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua yaitu menghormati budaya yang ada di Indonesia. Keberagaman budaya merupakan kekayaan bangsa. Kebudayaan daerah merupakan modal utama untuk mengembangkan kebudayaan nasional. Kebudayaan nasional adalah puncak-puncak kebudayaan daerah yang ada di wilayah Indonesia. Adapun kebudayaan daerah yang dapat menjadi kebudayaan nasional harus memenuhi syarat-syarat. Adapun syarat yang pertama yaitu menunjukkan ciri atau identitas bangsa. Syarat yang kedua yaitu berkualitas tinggi sehingga dapat diterima oleh seluruh bangsa Indonesia dan pantas serta tepat diangkat sebagai budaya nasional. Berikut ini beberapa cara atau sikap untuk menghormati keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu menghormati kelompok lain yang menjalankan kebiasaan dan adat istiadatnya. Yang kedua yaitu tidak menghina hasil kebudayaan suku bangsa lain. Yang ketiga, bangsa dengan hasil kebudayaan dalam negeri. Dan yang terakhir yaitu mau belajar dan mengembangkan berbagai jenis seni tradisional. Pembinaan kebudayaan daerah dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengadakan pentas kebudayaan. Yang kedua yaitu penyelenggaraan seminar mengenai seni budaya. Yang ketiga yaitu mengadakan sanggar tari daerah. Yang keempat yaitu penyebar luasan seni budaya antara lain melalui radio, televisi, surat kabar, serta majalah. Yang kelima yaitu pertukaran kesenian daerah, dan yang terakhir yaitu pembentukan organisasi kesenian daerah. Menghormati ajaran agama yang ada di Indonesia. Perlu diketahui bahwa sejak kecil seseorang sudah diajarkan untuk meyakini dan melaksanakan ajaran agama yang kita anut. Dalam kehidupan berbangsa, kita pastinya mengetahui keberagaman dalam agama. Agama itu tidak mengajarkan untuk memaksakan kepercayaan kita kepada orang lain. Kita harus menghormati, menghargai agama dan keyakinan orang lain. Keempat yaitu menghormati ras yang ada di Indonesia. Berikut ini beberapa contoh mengembangkan sikap. Yang pertama yaitu menerima ras orang lain dalam bentuk pergaulan sehari-hari. Dalam pergaulan di masyarakat, kita membedakan antara ras yang satu dengan yang lain. Yang kedua yaitu tidak menjelek-jelekan, menghina, dan merendahkan ras orang lain. Sebab kita manusia diciptakan Tuhan dengan harkat dan martabat yang sama. Yang kelima yaitu menghormati golongan yang ada di Indonesia. Yang pertama yaitu menerima golongan atau orang lain dalam pergaulan sehari-hari. Dalam pergaulan di masyarakat, kita membedakan antara golongan yang satu dengan golongan yang lain. Yang kedua yaitu tidak menjelek-jelekan, menghina, dan merendahkan golongan atau kelompok yang lain. Kita manusia diciptakan Tuhan dengan harkat dan martabat yang sama. Yang keenam yaitu Bhinneka Tunggal Ika sebagai pemersatu bangsa. Bhinneka Tunggal Ika adalah moto atau semboyan bangsa Indonesia. Ungkapan Bhinneka Tunggal Ika dapat ditemukan dalam kitab Sutasoma yang ditulis oleh Empu Tantulal pada abad ke-14 di Kerajaan Majapahit. Bhinneka Tunggal Ika yang melambangkan persatuan dan kesatuan bangsa yang tetap kokoh di tengah perbedaan-perbedaan yang ada dalam masyarakat Indonesia. Perbedaan itu dapat berupa suku, ras, agama, budaya, dan bahasa. Tetapi perbedaan-perbedaan itu tidak lantas menjadi masalah mengganggu, bahkan menjadi unsur kekayaan yang tidak ternilai dan sekaligus menjadi perekat serta pemersatu keutuhan bangsa dan negara. Istilah Bhinneka Tunggal Ika berasal dari buku Sutasoma karangan Empu Tantulal, seorang pujangga di Kerajaan Majapahit. Bhinneka Tunggal Ika mengandung arti berbeda-beda namun tetap satu jua. Dalam buku Sutasoma, lebih lengkapnya tertulis Bhinneka Tunggal Ika, Tan Hana Dharma Marwa, yang berarti walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua, adanya karena tidak ada agama yang tujuannya berbeda. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 mengandung makna sebagai berikut. Yang pertama yaitu mendorong semakin kokohnya persatuan Indonesia. Yang kedua yaitu
mendorong timbulnya kesadaran tentang pentingnya kesadaran pergaulan demi kokohnya persatuan dan kesatuan. Yang ketiga yaitu tidak saling mencemooh, menghina, ataupun saling menjelek-jelekan. Yang keempat yaitu saling menghormati dan saling mencintai antar sesama. Yang kelima yaitu meningkatkan identitas dan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan nilai kegotong royongan dan solidaritas. Bhinneka Tunggal Ika oleh para pendiri negara kemudian dijadikan sebagai semboyan negara sebagaimana tertulis dalam negara. Burung Garuda Kebinekaan yang ada pada diri bangsa Indonesia merupakan potensi sekaligus tantangan. Baiklah, dari penjelasan di atas, apakah ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Belum ada, Bu. Baik, jika belum ada yang ingin ditanyakan, sekarang Ibu yang akan bertanya kepada kalian semua. Di sini Ibu mempunyai, kalian bilangnya kan di tangan Ibu ada apa? Siap sudah, Bu. Nah, di sini Ibu ada pertanyaan kepada kalian semua. Jika kalian bisa menjawab pertanyaannya dengan baik, maka kalian akan bisa mengambil salah satu hadiah yang Ibu pegang untuk kalian. Baik, Bu. Apakah kalian sudah siap untuk menjawab pertanyaan dari Ibu? Siap sudah, Bu. Tenang, kalian jangan pada tegang semua. Pertanyaannya tidak jauh dari materi pada siang hari ini. Silakan senyum terlebih dahulu. Sekarang kita mulai pertanyaannya ya. Baik, Bu. Secara umum ada dua alasan kita perlu memahami keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Apa saja alasan tersebut? Siap, Bu. Saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu. Baik, silakan Anadian. Jadi secara umum itu ada dua alasan kita perlu memahami keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Nah, alasan yang pertama itu terkait aspek kewilayahan Indonesia sebagai negara kepulauan. Aspek kewilayahan menjelaskan bahwa wilayah NKRI merupakan negara kepulauan. Nah, kondisi kewilayahan negara Indonesia sebagai negara kepulauan dapat menyebabkan terjadinya perpecahan bangsa. Sejarah telah membuktikan bahwa pemerintah Indonesia pernah menghadapi persoalan adanya daerah yang ingin memisahkan dari NKRI. Nah, alasan kedua terkait aspek sosial budaya yang diwarnai oleh berbagai macam perbedaan. Kondisi budaya yang demikian menjadikan kehidupan bangsa Indonesia menyimpan potensi terjadinya konflik. Kenyataan yang demikian menunjukkan bahwa dalam kehidupan bangsa Indonesia sering terjadi konflik antar kelompok masyarakat yang dilatar belakangi oleh perbedaan-perbedaan itu. Kenyataannya, terjadi konflik sangat perlu dijadikan perhatian bagi semua komponen bangsa agar dapat tetap mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa. Itu, Bu, alasannya, Bu. Baik, jawabannya benar. Silakan maju ke depan untuk mengambil hadiahnya. Terima kasih, Bu. Sekarang kita lanjut lagi ke pertanyaan yang kedua ya. Bhinneka Tunggal Ika seperti yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 mengandung makna mendorong semakin kokohnya persatuan, mendorong timbulnya kesadaran tentang pentingnya pergaulan demi kokohnya persatuan dan kesatuan, tidak saling mencemooh, menghina maupun saling menyakiti-nyakikan, saling menghormati dan saling mencintai antar sesama, meningkatkan identitas dan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, meningkatkan nilai keberagaman dan solidaritas. baik, jawabannya sudah tepat. Silakan maju ke depan Alif untuk mengambil hadiahnya. Baik, kita masuk ke pertanyaan yang terakhir ya anak-anak. Bhinneka Tunggal Ika berasal dari buku. Saya, Bu. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu berasal dari buku Sutasomo karangan Empu Tangkular, seorang pujangga di Kerajaan Majapahit tersebut, Bu. Baik, jawabannya sudah benar. Silakan maju lagi Anda Dian untuk mengambil hadiahnya.
Semoga bermanfaat pelajaran pada hari ini.